Selamat malam, salam olahraga. Kali ini kita mau bahas tentang Munchen PSG dan juga Madrid lawan Liverpool. Pertama PSG Munchen dulu. PSG seperti biasa main defense, memanfaatkan counter attack dan juga mereka tidak terdikte dengan permainan Munchen. Munchen permainannya full attack menyerang, tapi kelemahan Munchen itu ketika mereka attack itu mereka nyisain dua pemain di belakang. Jadi ketika PSG counter ya otomatis diobok-obok tuh back Munchen sama Mbappe atau Neymar. Kalau di babak pertama sih PSG dapat dua peluang emas. Pertama tiga malahan yang Neymar kena tiang, kena mistar satu kali, kena tiang dekat dua kali. Terus Munchen peluang pas Alaba shoot masih ditepis sama Navas. Terus peluang besar ya golnya Choupo-Moting. Tapi masalahnya kan PSG ini mainnya full bertahan ya. Jadi ini yang menyulitkan bagi Munchen untuk meng-create serangan, dan Munchen pun nggak punya pilihan selain memanfaatkan sisi sayap Coman sama Sané untuk mengirimkan umpan. Nah masalahnya target man-nya ini bukan Lewandowski kan, tapi Choupo-Moting. Nah kita tahu sendiri bagaimana perbedaan Choupo-Moting dan Lewandowski. Ya bisa dibilang beda jauh lah. Lewandowski ini kalau misalnya dapat bola-bola kayak gitu, dia bisa pasti menyelesaikan umpan dari rekan-rekannya. Nah kalau Choupo-Moting, dia ini butuh 2 atau 3 peluang untuk bisa menyelesaikan itu. Nah itulah bedanya ketika main dengan Lewa dan juga ketika main dengan Choupo-Moting. Tapi masalahnya kan Choupo-Moting total udah nyetak 2 gol ke gawang PSG ya. Jadi dia patut diapresiasi juga lah dengan kerja kerasnya. Terus di babak pertama juga PSG selain dapat 3 peluang tadi, mereka memang memanfaatkan skill individu yang dimiliki sama Mbappe sama Neymar. Jadi memang pemain-pemain Munchen itu terpana, atau mereka hanya bisa melihat pergerakan dari Mbappe dan Neymar ketika mereka diserang. Nah, jadi mereka bingung mau jaga siapa. Sedangkan Neymar ini larinya cepat, terus skillnya juga mantap. Nah, tapi si Mbappe kemarin tuh udah kayak Inzaghi juga, sering offside, sering kena perangkap offside lah bahasanya gitu. Nah tapi itu pula masalah bagi Munchen tuh muncul ketika Mbappe sering nggak terkawal. Nah kayak mana mengantisipasi serangan balik dari PSG. Nah itulah di gambaran di babak pertama yang bisa saya simpulkan. Intinya Munchen lebih menguasai, PSG bermain aman, tapi PSG juga punya beberapa peluang yang bisa menjadi gol. Nah di babak kedua Munchen bermain seperti di babak pertama. Praktis kan mereka udah agregat udah sama 3-3, tapi mereka butuh 1 gol lagi. Nah PSG sama kayak di babak pertama juga tidak terdikte oleh permainan Munchen. Mereka pada saat Munchen menyerang, mereka nggak terpancing lagi tuh untuk menyerang balik. Tapi intinya gini, Munchen itu pegang bola, create chances, terus mereka dengan skill atau dengan speed yang dimiliki oleh Mbappe, Neymar, mereka langsung counter attack. Jadi intinya tadi ketika Munchen kehilangan bola, mereka langsung counter attack. Kira-kira gitu. Maaf tadi saya agak salah. Terus pas di babak kedua tuh juga kan ada peluang emas tuh dari Sané, dari Coman. Nah jadi masalahnya Navas memang GG juga di pertandingan kemarin, dan ya bisa dikatakan Munchen kesulitan untuk membongkar pertahanan PSG. Nah tapi kalau kemarin gol Mbappe nggak dianulir, mungkin bisa lebih berat lagi kesempatan Munchen untuk nge-comeback, karena mereka butuh 2 gol lagi kan. Kalau misalnya gol kemarin Mbappe yang dianulir itu berarti agregatnya 4-3 kan, berarti mereka udah butuh 2 gol lagi. Nah tapi masalahnya PSG memang rapat kali defense-nya dan nggak bisa juga ditembus sama Munchen. Jadi selamat buat PSG lolos ke semifinal, jumpa City
Nah ini yang seru, kalau misalnya PSG jumpa City kayaknya PSG nggak akan bisa lagi main kayak kemarin lawan Munchen dan juga Barca. Mungkin kalau misalnya mereka cuma bertahan incer counter tuh permainan mereka udah terdikte juga sama City. Apalagi kita tahu City gimana kan. Nah, kita lanjut ke Liverpool Madrid. Liverpool Madrid anti klimaks. Liverpool main super ofensif. Si Madrid main super defensif. Ya bisa dibilang sih Madrid parkir bus tadi malam. Apalagi karena mereka udah unggul 3-1, mereka udah main aman. Jadi mereka nggak mau istilahnya Madrid ini nggak kepancing dengan strategi Liverpool. Kalau Liverpool nyerang ya mereka bertahan dengan sama baiknya. Kalau Courtois tadi malam tuh nggak GG, mungkin Madrid bisa aja kalah agregat. Tapi kalau Courtois nih GG ya Madrid bisa unggul lawan Liverpool. Nah masalahnya tadi malam tuh Liverpool memang banyak menguasai bola kan. Bisa dibilang possession ball 5-6-4-4 lah bro. 5-6 buat Liverpool, 4-4 buat Madrid. Shot on target 4 Liverpool, Madrid cuma 2. Tapi di luar itu sih Madrid memang bagus sekali mainnya. Mereka nggak biarkan Liverpool cetak gol, apalagi duet Militao sama Nacho memang GG kali, gantiin Ramos sama Varane ya. Kayaknya mereka cocok sih kalau jadi penerusnya si Ramos sama Varane kalau nanti mereka cabut dari Madrid. Tapi kredit buat Zidane karena udah mengatasi Liverpool dan Barcelona lolos ke semifinal dengan skuad seadanya, compang-camping, banyak cedera, covid dan lain-lain. Zidane juga disukakan out. Tapi ya selamat buat Madrid. Ntar ketemu Chelsea, ya kayaknya ketemu Chelsea inilah ujian yang harus dihadapi Zidane lagi. Oke, itu aja dulu. Saya agak cepat durasinya karena takutnya nanti videonya kepotong. Oke, thank you for watching.